Sebuah terowongan rel kereta api di Kota Bogor menyimpan misteri besar. Konon, beredar cerita kerap terlihat sosok astral tanpa kepala, bagian badan tidak utuh, hingga suara misterius kerap didengar warga dan orang-orang yang melintas di atas terowongan pada malam hari. Lantas apa yang terjadi sebenarnya di terowongan ini pada masa lalu? Tim On The Spot bersama praktisi retrokognisi Om Hao melakukan penelusuran ke terowongan kereta api yang terletak di Kecamatan Paledang, Kota Bogor. Berdasarkan kabar dan cerita warga Paledang, terdapat sekelompok pelajar dari arah Jakarta hendak berlibur dengan menaiki gerbong kereta api jurusan Bogor-Sukabumi. Naas, di tengah perjalanan, para pelajar tersebut tidak mengetahui ada terowongan yang sangat pendek jaraknya dengan atap gerbong kereta. Tak ayal 12 pelajar tewas mengenaskan terkena hantaman dinding pembatas terowongan. Tubuh mereka terjatuh dan terseret. Bahkan kabarnya ada yang terlempar hingga ke halaman rumah warga sekitar akibat kecelakaan 20 tahun silam tersebut. Tim On The Spot bersama Om Hao mencoba mencari tahu seperti apa suasana di bawah terowongan rel kereta api Paledang. Saat kami baru mendekati terowongan, tiba-tiba tercium bau anyir yang menyengat. Menurut Om Hao, aroma ini berasal dari para korban tewas. Om Hao, kita sekarang sudah ada di terowongan Paledang, terowongan kereta Paledang. Bisa diceritain Om, seperti apa nih terowongan Paledang ini? Iya, jadi ini bisa dilihat banyak sih Mas. Saya melihat dari segi sejarahnya karena ini jalur kereta api cukup tua ya. Salah satu yang tua di Tanah Jawa ini. Terus ada beberapa tragedi yang mewarnai dari perjalanan jalur ini gitu. Iya. Kalau yang saya lihat, cuman kejadiannya ini sudah 200 udah ratusan tahun yang lalu ada dan 20 tahun yang lalu ada. Saat kereta melaju kencang, para pelajar tak sempat menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka tubuhnya terseret ke dinding terowongan. Wajah para korban seperti teramplas. Ada yang kondisinya kepalanya tidak utuh, tangan atau kaki terputus. Banyak penumpang tak bertiket duduk di atas gerbong paling depan dalam posisi menyamping dan membelakangi lokomotif. Sebagian dari para korban tak menyadari ada terowongan dan palang air yang dilintasi hingga akhirnya kecelakaan tak terelakkan. Mereka melihatnya itu kan dari jauh, dilihat bahwasanya mungkin kalau tiarap, jadi posisikan ini atap kereta ya Mas ya, kan mereka duduk gini ya waktu itu, duduk gini, cuman sebenarnya ada yang mau menghindar gini, agak mau menghindar gini, tapi karena ada yang pakai ransel saya lihat itu kecantol gitu Mas, jadi di sini tuh trek suaranya gitu kalau saya lihat. Jadi itu karena 12 orang itu? Iya, totalnya ada puluhan orang ya, ada 22. Cuman ini kalau saya lihat ya, sampai sana itu ada 12 yang meninggal di tempat, 10 meninggal di rumah sakit. Tetapi waktu menghantam ini semua, itu ada yang mereka kedorong dan masuk ke sambungan antar kereta. Oh, yang di celah-celah Ya, gerbong? sehingga masuk seperti ini, terus modelnya kayak kegiling gitu loh Mas, kena roda kereta. Terus ada mereka yang kayak terpental tuh kena tembok-tembok sini. Iya. Dan itu posisinya sebagian apakah? Iya. Ada yang saya lihat ada yang ke filet tuh kayak kekupas gitu ya, dalam artian karena kecepatan kencang. Terus ini kan beton-betonnya tuh kayak pisau. Yang paling serem itu karena dia masuk ke karena dia masuk ke menyusul sesuatu enggak Mas? Amis. Iya. Ya. Saya masih kerasa, nggak serius ini saya. Jadi ada beberapa tempat ya. Kalau tadi jujur saya juga merasakan sih Om, pada saat kita berjalan menuju sini untuk melihat Graden ini, saya sekilas mencium dari aroma. Iya, waktu kejadiannya kereta kencang banget nih. Di sini terus kayak hujan darah itu loh Mbak yang saya tangkap Mas. Jadi darah itu menempel karena dari otak. Iya, sama petikan ini. Itu. Jadi kayak cek gitu. Kayak kita kalau lewat sini terus nanti kejatuhan kayak hujan darah itu setelah beberapa kejadian, terus dibawa ke sana, baru kemudian warga evakuasi waktu itu ya.
Cuman yang menurut saya paling serem ya ini apa ya, tragis atau apa itu, ada yang kepisah Mas, kepalanya itu hilang. Ketemunya itu setelah maghrib, habis maghrib itu masuk ke dalam plastik. Terus itu masuk udah dievakuasi warga atau? Belum, jadi ditemuin anak kecil. Nah, anak kecilnya itu bawa, dikirain ada kelapa atau apa, bawa pulang. Pas sampai rumah dikasihkan bapaknya, terus sama bapaknya dibuka isinya kepala gitu. Menurut penglihatan sejarah masa lalu, Om Hao menceritakan ada sosok penunggu terowongan kereta api Paledang berwujud perempuan tua yang hidup semasa kolonial Belanda. Sewaktu kereta itu melaju kencang, itu yang saya lihat juga yang saya lihat itu bahwasanya ada temannya itu yang kayak dipaksa untuk melihat ke atas gini Mas. Jadi di atas ini ya, di atas jembatan itu seperti ada sosok perempuan nenek-nenek gitu yang berdiri. Jadi ada residu energi apa tuh Om iya, yang jadi dirasakan waktu itu? Memang ini kan bangunan tua ya, bangunan dari zaman kolonial Hindia Belanda ya. Berkaitan dengan jalur kereta api ini sendiri itu dibangunnya kan tahun 1881 oleh salah satu perusahaan pemerintah kereta api, Staatspoorwegen. Dan yang saya rasakan ini Mas, kalau tadi waktu kita masuk pertama rasanya dingin, tapi agak kita keluar kan panas. Ternyata sewaktu pembangunan jembatan ini sendiri, terowongan ini sendiri, di viaduk ini ya, ini sebenarnya sebutannya itu viaduk sebenarnya. Viaduk sebenarnya. Iya, di mana di atas ada jalan untuk melintas, di bawahnya ada kereta api. Itu memang sudah disematkan sosok astral yang menunggu kekuatan dari viaduk ini sendiri. Ada sosok nenek-nenek yang berdiri di atas itu, modelnya di atas seperti itu. Memang tempat ini sendiri, kalau kita flashback ke belakang juga, itu juga beberapa kejadian orang mengakhiri hidupnya. Sebelum kejadian tahun 2000. Sebenarnya? Iya, ada beberapa orang yang mengakhiri hidup itu sengaja di sini menabrakkan diri ke kereta gitu. Saya lihat waktu itu, waktu setelah kejadian itu mengalami bagian tubuh itu sudah nggak utuh, sudah terkoyak gitu. Tetapi sewaktu kan namanya orang ini kan di sebelah sini ya Mas ya, ada seperti korbannya itu dia tengkurap gitu. Dan setelah dibalik begini masih hidup ternyata, cuman kepalanya itu sudah tidak utuh, sudah terkelupas. Iya Om. Ya, dan saya pun juga merasakan bahwa di sekitar sini yang kita pijak ini memang baunya itu. Kesaksian warga sekitar terowongan menegaskan betapa mencekam tragedi tewasnya 12 orang pelajar asal Bekasi. Saat menolong para korban, warga seolah tak percaya dengan yang mereka hadapi saat itu. Kejadiannya di jembatan itu yang besi pertama, nah terus mereka cari posisi untuk tengkurap gitu. Tahu-tahu udah sampai sini nih, nggak sempat cari posisi dia menyelamatkan diri. Kalau yang di sini dia sempat selamat, cuman jatuh. Jadi kakinya ketahan ini rel ini, tangannya masih megang itu. Megang ini ada besi di kereta itu. Karena kalau ini kan belum seperti yang KRL, masih model lama gitu. Ya itu dari kejadian itu ya udah jelas lah kalau darah pasti ya. Terus daging-daging yang terbawa gitu, yang hancur sama tulang. Nah kebetulan itu tuh orangnya tuh waktu itu tuh kakaknya dia itu yang ngumpulin itunya. Nah dimasukin ke dalam plastik sampai waktu itu hampir menjelang maghrib. Hampir menjelang maghrib itu mencari kepala itu. Ada badannya di sini, kepalanya di sana. Kebetulan kepala itu masuk kantong plastik. Jadi kan sulit tuh sampai maghrib belum ketemu. Ada anak perempuan, anaknya Pak Jajat kalau salahnya, Fani, dia ketendang itu, terus keluar sedikit. Nah manggil Pak Rizal ya, si Rizal ya, yang terpisah, terus ya mayat-mayat itu lah. Jumlah di sebelah sini 6 orang, sebelah sana 5. Jadi 11 waktu itu yang langsung meninggal. Ada kejadian kereta api ya. Saya langsung membawa ini ya, mayat-mayat ya yang udah pada tergeletak gitu ya, sampai di sana di sini gitu ya, banyak tuh.
waktu malam itu saya udah nggak ini lagi, nggak sadar tuh ya, langsung aja ya, makan sama malam makan juga udah pada nggak enak. Waktu itu makan soto tuh saya nggak inget ada usus apa gitu ya, karena bawa saya mayat yang sepotong tuh ya. Nah, waktu kejadian 3 harinya saya ini ada yang bau amis tuh ya, di rumah tuh apa kan ya kejadian. Terus aja ngetok-ketok itu emang sangka saya emang nggak ini gitu ya, nggak bukan negatif tuh ya, itu barangkali menanyakan terima kasih apa ucapan ke kita barangkali ya, itu karena ada suara 3 kali tuh. Mayat sudah bergeletakan, pada ada di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Cuman semua ditumpuk di sini, ada yang langsung dibawa ke mobil ambulan atau mobil bak. Saya juga lihatnya nggak keluk lah. Ada yang dagingnya berceceran, udah terpisah, kepala, kaki, tangan sampai sini belah, dagingnya berceceran. Kayak apa ya, daging tetelan gitu hancurnya. Sampai dikantongin ke kresek. Dapat sepuntuk kresek penuh. Praktisi retrokognisi Om Hao menjelaskan proses penemuan organ tubuh salah satu korban yang kepalanya terputus membutuhkan waktu 2 hari setelah kejadian. Nah, ini tempat pembuangan sampah ya Mas ya. Dahulunya waktu itu kan ada satu yang setelah dievakuasi semuanya itu kok kepalanya nggak ada, jadi cuma badan yang tadi kita bahas di sana. Lalu pas maghrib, ini tempat buang sampah ya, waktu itu ada anak perempuan saya lihat itu jalan gini, dari sini ya jalan saya contohkan, jadi jalan biasa kok nendang ini kayak bungkusan sampah gini, ini jadi nah gini nendang gini. Nah pikirnya di dalam tuh kelapa atau apa ya, dibawa pulang dikasihkan bapaknya. Nah pas dibuka sama bapaknya ternyata kepala orang gitu. Kejadiannya ini pas malam juga ya, pas hari yang sama, pas Rabu juga, jadi malam di atas jam 11 malam itu. Karena baunya ini kan amis ya, jadi campuran antara lemak, kemudian ada daging, ada kulit, terus kan sticky ya Mas, jadi lengket tapi nggak bisa diambil dulu, nempel, tergumpal ya. Itu karena bau amisnya itu, anjirnya itu mengundang hewan-hewan, itu kemudian dikeroyok atau dirubung sama tikus. Jadi tikus-tikus pada datang terus ngambilin potongan daging-daging yang lengket, jadi kayak slice itu loh Mas, yang daging tipis-tipis yang dibakar tuh loh, makan di restoran. Nah itu dimakanin sama tikus gitu. Sampai beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian itu hujan deras, sehingga sisa-sisa dari kecelakaannya itu hilang Mas. Karena itu sampai 3 hari yang saya cium baunya masih pekat. Insiden berdarah di terowongan kereta api Paledang menyisakan penyesalan bagi korban dan keluarga. Itu kan habis lebaran. Sebenarnya orang tuanya adalah salah satu orang ya, saya tidak boleh menyebutkan siapa namanya. Itu menyampaikan bahwasanya ibunya itu sudah tidak boleh nanti untuk ikut acara camping itu. Terus yang temannya satunya itu waktu Idul Fitri itu ayahnya ada yang bilang bahwasanya mending kamu nggak usah ikut camping ke Sukabumi sama teman-temanmu karena masih dalam suasana lebaran. Lantas tetap ingin ikut itu Mas. Nah beliaunya ini yang menjadi korban itu bilang bahwasanya maafkan saya gitu, maksudnya minta permohonan maaf kepada ayahnya karena tidak seperti halnya apa ya, kalau saya dengarkan tidak itu mendengarkan ya, tidak mendengarkan seperti sudah mendapatkan firasat sebelumnya bahwanya ini akan terjadi. Dari apa yang kita lihat di lokasi ini, memang kecelakaan itu sebenarnya tidak bisa dihindari, ataupun tempat dari kejadian yang kita lewati ini tidak salah. Iya, sebenarnya dari prosedur semuanya tidak ada yang salah Mas, cuman ada pelanggaran dalam artian atap kereta itu kan tidak didesain untuk penumpang gitu. Sehingga ini kan karena anak muda ya sudah diperingatkan, kemudian masih ngeyel gitu, naik ke atas, sehingga ini sebenarnya menyalahi aturan sehingga terjadi kecelakaan ini. Penyesalan menjadi ungkapan para korban tewas insiden di terowongan kereta api Paledang.
Lebih lanjut, Om Hao menyebut orang tua korban sudah punya firasat tidak baik dan mengingatkan mereka untuk tidak berpergian ke luar kota. Namun sayang, tragedi maut yang menewaskan 12 pelajar tersebut tak terhindarkan dan menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menyikapinya dengan bijak. Terus saksikan On The Spot untuk update berbagai informasi unik dan konten viral lainnya hanya di Trans 7.